dengan Bapak. Saya hari ini dalam rangka PGP Angkatan 10, di mana salah satu tugas kami, yakni bagian tugas demonstrasi kontekstual, itu mewawancarai 2 orang kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya Bapak kita melakukan wawancara hari ini. Baiklah Pak, jadi pertanyaan saya yang pertama itu Pak, bagaimana cara Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, baik. Biasa memang dalam mengidentifikasi kasus yang di sekolah yang cukup banyak itu, tinggal kita melihat kalau dilema etika ini dia terkait dengan adanya benturan atau bertentangan antara aturan-aturan yang ada di sekolah dengan kondisi moral, maksudnya dengan kondisi moral yang dalam kasus itu. Jadi adanya aturan-aturan yang di sekolah dengan kondisi moral siswa. Oh, iya. Lalu Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar itu yang mengandung nilai kebajikan, seperti apa Pak? Dalam artian itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut ketika 2 kasus tersebut atau 1 kasus itu sama-sama benar? Dalam terkait hal itu, biasa saya mengambil keputusan itu pertama itu melayangkan surat biasanya surat kedua belah pihak, murid dan orang tua. Setelah Bapak awalnya itu menyurat kepada siswa dan orang tuanya juga. Berarti berbeda suratnya atau sama? Surat orang tua. Surat orang tua dan surat siswa juga. Berarti Pak, ada tidak langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan seperti itu? Prosedurnya itu biasa dari kasus-kasus yang terjadi itu, kita panggil orang tua yang siswa itu supaya kita menjelaskan tentang apa yang dilanggar, misalnya peraturan-peraturan di sekolah yang dilanggar. Biasa itu kita bertanya di tata tertib sekolah. Jadi pihak orang tua nanti kita panggil terpisah ini. Saya akan jawabannya. Hanya kita pertama panggil orang tuanya. Orang tua itu kita jelaskan apa yang dilanggar anaknya tadi, kalau dilanggar nanti kita tunjukkan misalnya pelanggarannya item yang mana, apakah di disiplinnya misalnya atau di kehadirannya atau terkait misalnya cara berpakaiannya. Itu kita identifikasi berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama dengan jumlah komite di dalam Selanjutnya Pak, setelah disepakati itu, ada tidak langkah-langkah selanjutnya seperti mungkin musyawarah antar untuk mengambil keputusan anak ini, kan di tata tertib mungkin itu ada poin-poin kan, hasilnya itu bagaimana langkah-langkah selanjutnya Pak? Nah, setelah misalnya tadi kita mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa dengan anak ini atau siswa tadi, kita identifikasi jenis pelanggarannya, jenis aturan mana yang dilanggar. Kalau tetap hasil dari pertemuan orang tua siswa ini tetap saya sampaikan di forum rapat dengan misalkan pelanggarannya itu biasa pelanggaran hanya berupa surat teguran atau misalnya diskusi kasih surat diskusi biasa
atau yang paling berat itu kalau sudah mencapai poin pelanggaran 75 itu dengan sanksi kita kasih keluar. Tetapi dengan syarat tadi kita harus undang dulu orang tua dan siswanya. Tetap pegawai kampus saya tetap dirapatkan bersama forum yang dulu. Jadi setelah itu Pak, jadi selama ini yang Bapak anggap efektif, maksudnya apa-apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling vital itu dia membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang persuasif dari yang berkasus tadi. Kenapa bisa begitu? Karena dengan adanya komunikasi persuasif ini, maka pelanggaran yang dihadapi itu dapat dipahami apa-apa yang dilanggar. Oh, berarti dalam hal ini ada kadang ada orang tua yang tidak tahu keadaan gitu ya. Dengan kasus yang terjadi apa? Yang biasa kalau misalnya tiba-tiba anak kita kasih sanksi atau diskusi tadi, biasanya orang tua tuh tadi kenapa dikasih begini siswanya? Jadi itu dari alasan Bapak ketika awal itu surat orang tua dan murid ketika terpisah. Jadi Pak, ketika Bapak mendapat kasus dilema etika tersebut, ada tidak Pak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini selain tadi komunikasi yang efektif? Tantangannya itu ada banyak sebenarnya. Salah satunya adalah ketika orang tua siswa tidak mau kerja sama. Maksudnya tidak mau kerja sama ini, biasa kita layangkan surat itu bukan orang tua yang hadir, walinya atau omnya, bahkan biasa kadang-kadang kakaknya. Itu kan menjadi persoalan juga itu untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Yang kedua, ketika misalnya pelanggarannya berat itu akan ada benturan juga ketika rapat bersama perguruan tinggi. Nah, muncul banyak pendapat dengan pertimbangan tertentu. Tapi kan tetap pengambilan keputusan itu lalu kembali ke pimpinan. Ini Pak, selanjutnya ada tidak jadwal atau tata kala dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Apakah langsung Bapak selesaikan di tempat atau ada jadwal rutin atau bagaimana bentuk prosedurnya seperti apa Pak? Terkait hal itu, kalau penjadwalannya itu memang selama ini kasus-kasus itu selalu saya sampaikan di setiap forum rapat secara berkala di tiap bulannya. Tiap bulan di sekolah kan selalu ada rapat. Itu saya selalu sebutkan. Tetapi kalau terkait kasus-kasus seperti ini, biasa penyelesaiannya itu setelah terjadi masalah langsung bagian tata usaha itu dikoordinasi dengan BPK langsung membuat surat layangan tadi yang tadi orang tua ke siswa, orang tua dan siswa bicara terpisah. Dan yang mengantar surat itu bukan siswa yang bermasalah, bukan, biasa itu pengurus OSIS, supaya dipastikan bahwa surat itu sampai di siswa yang bermasalah. Ini Pak, sebelum ini ada lagi dua pertanyaan ini yang selanjutnya begini, ada tidak Pak seseorang atau orang tua lah yang dituakan di sekolah atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dia itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Terkait pertanyaan ini, pihak-pihak yang membantu biasa pun misalnya pelanggaran ada besar. Yang pertama itu biasa terpanggil komite, dalam hal ini ketua komite. Jikalau misalnya hasil komunikasi dengan ketua komite tadi tentang masalah itu belum kita dapat titik temunya, maka yang terakhir itu adalah saya libatkan ke yayasan sebagai pimpinan saya di yayasan. Dan kalau misalnya yayasan butuh pendapat dari KCD, pasti suatu saat Cabang dinas akan komunikasi dengan kami. Berarti saya simpulkan komite
Ketua Yayasan dan KCD. Itu yang Bapak jadi sumber pertanyaan atau bertanya dalam mempertegas keputusan Bapak dalam mengambil keputusan. Baiklah Pak. Jadi sebelum yang terakhir Pak, di sekolah Bapak kan ini SMK Bina Bangsa Lasali Pak, ada tidak Pak kasus kan ini yang maksudnya nikah antar sesama, maksudnya nikah pada saat masih proses studinya dia menikah, bagaimana Bapak mengambil keputusan tentang kasus itu? Memang kasus pernikahan dini ini terjadi setiap hari. Ya, setiap kalau di sekolah saya ini boleh dikatakan tiap tahun terjadi pernikahan dini. Nah, baru-baru ini ada lagi yang menikah ini satu sekolah. Maksudnya sama-sama di sini. Tahun-tahun sebelumnya itu seperti itu. Jadi untuk menyikapi persoalan ini di dalam aturan itu kan tidak bisa kita menempuh pendidikan kalau siswa ini sambil menikah. Nah, jadi kasus-kasus seperti ini biasanya secara tegas saya langsung layangkan surat pemecatan. Ini bukan pemecatan ya. Keseluruhan masuk Pak, otomatis. Karena memang aturan sekolah juga tidak bisa kecuali itu sekolah pakai tidak masalah. Oh, penyetaraan Pak. Kita sekolah begini tidak bisa melanggar aturan itu. Kalau terakhir lagi Pak sebelum terakhir ini, kalau maksudnya dalam mengambil kebijakan tadi yang Bapak bilang tadi kan benar versus benar itu. Jadi kalau kita ambil keputusan baru ambillah contoh kasus anak tersebut tidak maksudnya jarang masuk sekolah karena kita tahu kecamatan Bapak ini kan banyak orang tuanya yang yang kerja TKI di Malaysia sana ya. Jadi atau dia kerja di mana tidak tahu orang tuanya kan gitu. Baru dia tinggal sama neneknya. Bagaimana tidak baru anak ini yang di sekolah Bapak itu kerja. Lalu pada saat pengambilan keputusan rapat kehadirannya kan pada saat rapat menjadi penentu juga kan. Bagaimana Bapak menyikapi bahwa kasus tersebut ada orang tua, ada siswa yang sebenarnya rajin tapi karena kondisi ekonomi keluarganya dia tidak bisa sepenuhnya untuk datang di sekolah. Bagaimana Bapak melihat itu dalam mengambil keputusan? Menyikapi ini memang dalam penentuan kelulusan atau kenaikan kelas itu memang kehadiran itu kan dia 20%. Iya, 20%. Di bawah ketidakhadirannya itu di bawah itu, iya. Di bawah 20%. Tapi menyikapi persoalan-persoalan yang di luar nalar tadi, ya kondisi kemanusiaan, biasanya itu kita rapatkan bersama wali kelas dengan para wakasek. Kita bahas itu dalam poin tata tertib tadi itu dia di lainnya, maksud di poin lainnya. Jadi dengan pengecualian pertimbangan bagi siswa-siswa yang terindikasi persoalan tadi, misalnya broken home, tinggal bersama neneknya saja, atau mungkin dia menetap di rumah keluarganya, karena mempengaruhi juga kehadirannya di sekolah. Langkah yang pertama yang saya tempuh itu adalah siswa yang bersangkutan itu dipanggil khusus. Saya dalam 1 minggu jangan tidak hadir semua kita. Kebijakan. Yang jelas tidak mencapai angka 20% tadi ketidakhadirannya. Dengan adanya kebijakan seperti itu, maka siswa pasti akan berpikir saya tidak bisa dapat sampai tidak hadir 20%. Nanti dia hitung sendiri. Kali sendiri ketidakhadirannya. Jadi di SMK Tunas Bina Bangsa Lasali Pak yang Bapak pimpin ini berarti ada program-program itu ya Pak, program-program maksudnya program-program dalam hal untuk siswa-siswa yang ini miskin gitu atau mungkin tidak mampu, ada tidak program-program itu Pak? Karena program ini kan berdampak nanti terhadap kasus-kasus juga.
Kalau program sekolah tiap tahun ini kita dengan ketua yayasan bersama yayasan, karena kita ini kan di bawah yayasan pergabungan masalah ini dinaungi 3 sekolah. Salah satunya ini sudah masalah. Programnya itu yang pertama adalah program bantuan baju putih gratis. Kemudian program bantuan ATK. Yes. Kalau program beasiswa PP dari mereka itu program normal itu. Hanya dari pihak yayasan itu, dari pihak yayasan bagi siswa-siswa yang tidak punya kartu KIP, dibantu dari yayasan itu tidak seperti nilai yang dapat PIP tadi. Misalnya dari pemerintah 1 juta. Nah, berarti mungkin dari yayasan 300.000. Yang jelas mereka disentuhkan juga bantuan beasiswa dari yayasan sesuai dengan yayasan. Berarti program itu salah satunya untuk mencegah kasus tadi, Pak. Yang tadi ada moral, Bapak bilang tadi kemanusiaan itu. Baiklah Pak, yang terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Pengalaman kata kunci yang saya bisa dapat dari kasus-kasus tentang dilema etika ini, memang kalau misalnya kita berbicara tentang tata tertib sekolah, kita sudah tetapkan tidak bisa dilanggar, ternyata di sisi lain akan berbenturan dengan moral lain yang sama-sama benar sebenarnya. Tetapi karena dengan adanya ini, maka dapat kita mengambil kebijakan-kebijakan yang manusiawi tentang terkait kasus itu. Intinya begini, di mana bumi dipijak, di situ Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya, sangat berharga sekali Pak. Ilmu yang Bapak, semoga saya bisa meniru tadi kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil, bahwa salah satu yang saya ambil adalah di mana bumi berpijak, di situ langit didingin. Terima kasih Pak atas waktunya. Minta maaf ini mengganggu waktunya Bapak melaksanakan aktivitas Bapak di sekolah SMK Bina Bangsa Lasale Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.